Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Muhammad Fauzan dengan NPM 1007073240027 akan mau mempresentasikan atau memberikan tutorial untuk pengklasifikasian citra di ARGIS dengan mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Oke, mulai dari yang pertama. Sini ada informasi dari artian dari klasifikasi citra. Nah, di sini klasifikasi citra itu sendiri merupakan tahap akhir dalam pemrosesan gambar spasial, yang dimana aktivitas ini bertujuan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik maupun objeknya melalui analisis penampilannya. Terus gambar dan gambar yang ada di klasifikasi citra ini didefinisikan dengan simbol tertentu. Melalui langkah ini dapat dihasilkan peta tematik yang sangat penting untuk kebutuhan perencanaan yang akan datang. Di sini ada kutipan dari para ahli, salah satunya menurut Lilsan, Kiefer, dan Chipman di tahun 2015 bahwa klasifikasi citra ini merupakan proses penetapan setiap piksel pada citra digital ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan nilai spektralnya, agar citra dapat diinterpretasikan menjadi informasi tematik. Lanjut, di sini klasifikasi citra dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsupervised dan yang kedua ada supervised. Nah, di sini cara tahap-tahapan klasifikasi dari unsupervised. Nah, di sini se- sebelum kita membuat peta unsupervised, diawali dengan mengaktifkan Art Toolbox yang ada di ArcGIS. Lalu kita pilih si Spatial Analysis Tools, terus klik yang multivariate, terus pilih juga yang isocluster. Nah, di sini kita memasukkan bahan data yang berupa Landsat. Terus dari ISO cluster itu sendiri, eh, klik OK. Nah, di sini jika sudah pengklasifikasian yang tadi, lanjut ke buka lagi terus spasial, terus buka lagi maksimum likelihood klasifikasi, analis, lanjut ke multivariate lagi. Terus si data yang diinputkan yaitu klasifikasi data yang tadi, terus di signature, lalu klik OK. Nah, di sini ada hasil dari si unsupervised. Nah, maka di sini ada di informasian legendanya beberapa angka. Jadi unsupervised itu hasilnya berupa angka. Nah, di sini lanjut lagi ke klasifikasi yang supervised. Jadi setelah unsupervised itu lanjut ke supervised. Nah, di sini si klasifikasi unsupervised ini menggunakan area sampel yang tadi, yaitu menggunakan klasifikasi maksimum likelihood. Jadi sebelum diproses pengklasifikasian ini, perlu dilakukan pengambilan sampel dahulu. Dan untuk sampelnya menggunakan hasil survei yang di GPS. Terus kita ekspor menjadi SHP. Lanjut ke penginputan data. Yang akan dimasukkan dalam proses ini adalah data poligon. Nah, maka dari itu kita perlu mendigit ulang atau mengplot ulang data hasil survei GPS itu. Lalu bentuk plottingan atau titik menjadi sebuah poligon. Selanjutnya kita buat signature filenya dengan cara create signature pada toolbox yang multivariate. Masukkan lagi input raster band sama sampel data. Lalu pilih OK. Lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk mengeksekusi hasil create signature,
maka pilih yang maksimum likelihood klasifikasi lagi dalam toolbox multivariate. Nah, lanjut lagi ke memasukkan input raster bandnya dan file signature yang telah dibuat. Lalu klik OK. Nah, di sini ada hasil output dari klasifikasi supervise. Nah, jadi dalam gambar ini ada data view yang terklasifikasi secara supervised. Nah, di sini juga ada tiga plottingan, empat plottingan seperti jalan, ruang terbuka hijau, pemukiman, dan sawah. Lanjut ke vektorisasi. Jadi tahap akhir lah dari supervised dan unsupervised. Di sini si vektorisasi ini untuk mempermudah analisis data setelah melakukan klasifikasi baik secara unsupervised maupun supervised. Terus langkah selanjutnya harus mengubah data raster menjadi data vektor. Ya, mengkonversi data raster ke vektor ini bertujuan agar kita bisa melakukan perhitungan seperti luas, keliling, atau melakukan analisis overlay dan intersect. Proses vektorisasi ini bertujuan untuk mengubah data raster menjadi vektor. Nah, di sini juga dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu melakukan pendigitalan ulang. Kita metode ini diambil jika ingin memperoleh data vektor yang rinci, namun memerlukan waktu dan usaha yang cukup besar. Dan yang kedua, menggunakan fitur raster to polygon yang ada di fitur ArcGIS. Metode ini dipilih jika ingin mendapatkan hasil vektor yang baik dalam waktu singkat. Metode ini digunakan untuk pembuatan peta dengan skala yang tidak terlalu detail. Nah, ini ada gambar hasil dari vektorisasi ini dan atribut tabelnya juga. Nah, di sini kan harus menambahkan data hasil pengklasifikasian unsupervised dan supervised, lalu aktifkan lagi Sharp Toolbox di dalam ArcGIS ini, lalu buka fitur raster to polygon yang terletak di ikon Comparison Tools, buka lagi ke From Raster, lanjut ke Raster to Polygon. Nah, di sini harus menginput data raster, lalu kita ubah menjadi vektor dengan checklist Simply Polygon dan klik OK. Maka hasilnya adalah sebuah data vektor yang diberisikan atribut tabel FIG, shape, ID, dan grid code. Grid code di sini merupakan kelas-kelas yang ada di dalam pengklasifikasian dalam contoh di gambar itu. Kan di situ ada 8 kelas. Lakukan juga untuk data yang diklasifikasi menggunakan metode klasifikasi supervised. Lanjut. Nah, di sini ada contoh output yang pernah saya kerjakan. Saya mengerjakan apa ya supervised dan unsupervised maupun vektorisasi ini di kota Ciamis. Ini merupakan contoh output peta supervised dan unsupervised kota Ciamis. Dan ini juga ada contoh output peta vektor kota Ciamis. Baik, sekian dari saya untuk pengerjaan tugas sistem informasi perencanaan ini. Mungkin dicukupkan. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.